Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan kuliah sinkron ya, kuliah daring, dan kebetulan kita akan melakukannya dengan mode sinkron. Materi yang saya akan bahas untuk pertemuan kali ini itu adalah model to implementation, khusus untuk pendekatan object oriented. Jika sebelumnya Anda kemarin sudah saya review dengan video-video saya terkait dengan desain ya, bagaimana membuat desain ya, bagaimana membuat pemodelan, entah itu di pemodelan kebutuhan maupun di pemodelan perancangan. Kemarin sudah runut ya, ada 3 video saya yang bisa Anda lihat di situ, dan itu sebenarnya adalah recall dari mata kuliah sebelumnya di analisis dan desain. Kenapa saya lakukan itu? Karena yang namanya implementation di sini itu nggak akan bisa berdiri sendiri. Sebagai seorang programmer, Anda harus memastikan bahwa desain yang sudah dibuat atau pemodelan kebutuhan ya, yang sudah dibuat, pemodelan perancangan yang sudah dibuat oleh desainer, itu Anda harus pastikan mengimplementasikan sama persis dengan yang sudah menjadi blueprint dari sistem yang Anda bangun. Jadi penting bagi Anda untuk bisa membaca dari kelas diagram, dari sequence diagram. Kenapa dari sini? Karena itu diturunkan dari fase sebelumnya, dari sesuatu yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari perangkat lunak atau sistem informasi, yaitu requirement. Jadi tolak ukur bahwa sebuah sistem informasi atau perangkat lunak itu dikatakan berhasil adalah ketika perangkat lunak itu berjalan sesuai dengan requirement-nya. Nah, kenapa Anda perlu mempelajari di fase yang cukup krusial di sini, di implementasi? Ada beberapa hal yang perlu Anda cermati di dalam fase implementasi di sini, karena seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, ini adalah proses konversi dari bahasa desain yang berupa diagram menjadi bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman macam-macam. Ada Java, ada PHP, ada Python, dan lain sebagainya. Cuman di situ kenapa kok Anda harus mempelajari ini? Alasan yang pertama, bisa saja nanti di dalam kasus real di lapangan, programmernya itu tidak hanya Anda. Ya, jadi desain ini kan, blueprint ini kan luas sekali kan ya, ada modul-modul yang itu sudah dipecah-pecah sedemikian rupa agar bisa diselesaikan secara paralel. Beberapa programmer akan mengerjakan itu, karena skupnya akan sangat luas sekali. Ya, analogi membangun rumah ya, pasti tukangnya yang bertugas untuk membangun rumah tersebut nggak mungkin satu orang. Ya, pasti dia akan membagi tugas agar pekerjaannya cepat selesai. Nah, di situ nanti ketika Anda apa ya istilahnya ya, mengimplementasikan desainnya tidak sesuai dengan yang dibuat oleh desainer, ya otomatis nanti ketika diintegrasikan antara kerjaan Anda dengan kerjaan programmer yang lain, ini akan menjadi sebuah masalah. Jadi percayalah bahwa blueprint atau desain yang dibuat oleh si desainer itu sudah dipikirkan sedemikian rupa sehingga itu bisa dibagi menjadi modul-modul kecil yang selanjutnya nanti akan diintegrasikan menjadi sebuah sistem informasi yang komplit. Alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, ini akan kita lompat ya. Alasan yang kedua nanti terkait dengan maintenance atau penambahan fitur. Jadi selain dokumentasi yang menjadi dasar untuk melakukan perubahan dari sistem yang sudah digunakan hitungan bulan atau bahkan tahun, itu sangat mungkin dilakukan penambahan fitur, dan itu bekalnya ya memang dokumentasi ya, dokumentasi perancangan, dokumen analisis itu menjadi dasar untuk melakukan perubahan. Tapi bagaimana Anda bisa membantu nanti ya tim maintenance-nya untuk melakukan penambahan fitur ketika hasil coding Anda itu ternyata susah untuk dipahami. Susah untuk dipahami itu gimana maksudnya? Ya, ini ada suatu kelas fungsinya untuk menghandle semua objek yang berkaitan dengan mahasiswa. Harusnya kan namanya kan ya mahasiswa, yang nama kelasnya ya, itu sebagai template-nya. Namun ternyata yang menjadi kamu tulis di situ bukan mahasiswa, tapi MHS misalnya. Begitu juga nanti terkait misalnya ada nama-nama metode yang tidak sesuai peruntukannya.
itu tentu saja akan semakin menyulitkan kerja dari tim maintenance. Karena yang melakukan maintenance itu belum tentu Anda sebagai seorang programmer yang mengerjakan. Nanti kemungkinan tim lain dari dari perusahaan tersebut, Anda udah terlibat di project yang lain. Makanya kemarin saya sempat singgung sedikit, ketika nanti Anda coding pun upayakan di setiap metode tersebut ya Anda berikan sebuah atau beberapa komentar. Ini maksudnya apa? Metode ini fungsinya untuk apa? Itu tentu saja akan sangat-sangat membantu dari orang yang akan melakukan proses perbaikan atau penambahan fitur. Itu yang kedua ya. Kemudian alasan berikutnya kenapa perlu dipelajari, alasan yang ketiga, Anda harus mulai belajar di sini yang biasanya Anda di mata kuliah pemrograman dasar, pemrograman lanjut kan Anda yang bikin algoritmenya, begitu kan ya, Anda yang bikin runtutannya, Anda yang bikin desainnya, terserah nanti implementasinya seperti apa, yang penting aplikasi itu jalan. Nah, sekarang akan dirapikan kembali. Anda harus belajar mematuhi bagaimana bisa patuh dengan yang namanya desainer. Jadi desainer bilangnya A, ya sudah implementasikan A. Jangan ditambahkan B, jangan ditambahkan C, begitu. Analogi kembali lagi ke kasus rumah tadi. Ya, udah bikin blueprint-nya, udah desain interior, desain eksterior sudah membuat blueprint-nya, tapi ternyata tukangnya bereksplorasi sendiri. Ya bisa dibayangkan nanti rumahnya akan nggak jadi rumah yang Anda inginkan. Ya, konstruksi struktur bangunannya pun tentu saja akan sangat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu ya urgensi dari mata kuliah ini karena belum ada videonya ya, jadi itu akan sangat penting sehingga saya harus melakukannya itu secara sinkron. Nah, hari ini kita akan coba terapkan itu semua dalam sebuah studi kasus. Judulnya di sini saya beri nama model to implementation. Jadi saya punya model nih, saya tunjukkan bagaimana menurunkan dari requirement, kemudian jadi model kebutuhan, ya use case diagramnya, use case skenario-nya, kemudian jadi yang namanya class diagram, sequence diagram, sampai jadi codingnya, sampai jadi aplikasinya seperti apa. Sehingga nanti kamu dapat semacam benang merahnya ya, runtutannya, atau dalam bahasa RPL itu disebut sebagai traceability-nya antara satu model dengan model yang lain itu ternyata saling berhubungan. Jadi requirement pasti ada hubungannya sama use case diagram. Nanti kalau mau bikin use case skenario ya dasarnya dari use case diagram. Kemudian dari use case skenario turun ke sequence diagram, class diagram. Itu juga dasarnya dari mana ya? Dari fase sebelumnya. Jadi saling mendasari seperti itu. Ya. Dan kebetulan nanti untuk yang saya gunakan di sini yang object oriented seperti yang sudah saya sampaikan di awal kemarin, saya coba dengan bahasa pemrograman yang pure object oriented, Java. Ya. Java ini dalam tanda kutip memaksa Anda untuk berpikir dengan orientasi objek. Dia nggak akan jalan ketika tidak ada instansiasi objek, tidak ada kelas di situ. Ya. Seperti itu. Nah, studi kasusnya yang mau coba saya bawa di sini adalah sistem peminjaman buku perpustakaan. Kenapa kok saya bilang ini sistem peminjaman buku, bukan sistem perpustakaan ya? Karena kembali lagi saya coba mengkarantina ya, membatasi bahwa yang akan kita desain dan kita implementasikan ini hanya di modul peminjaman. Makanya saya di sini menyebutnya sebagai sistem peminjaman buku ya, yang mengembalikan bagaimana ya nanti ya di kasus yang lain. Jadi biar fokus saya di sini adalah untuk pembelajaran agar Anda lebih mudah untuk memahami. Ya, jadi kita fokus dulu di peminjaman buku perpustakaan. Jadi sebagai langkah awal ya, anggap saya sudah melakukan elisitasi kebutuhan. Ya, di fase yang pertama, di fase analisis, kalau kemarin Anda ingat mata kuliah analisis dan desain, Anda kan harus mendapatkan permasalahan ya, Anda harus bertemu dengan klien. Kalau konteksnya ini adalah perpustakaan, atau di Filkom namanya bukan perpustakaan ya, tapi ruang baca. Kalau perpustakaan itu cuma ada satu di
di dekat rektorat itu ya untuk perpustakaan. Jadi oke lah, ruang baca, prinsipnya hampir sama kok ya. Kemudian di situ ada hasil dari wawancara, singkat cerita, saya berhasil mendapatkan 2 requirement utama. Ya, requirement yang pertama itu adalah sistem harus dapat melakukan pencarian buku. Sistem harus dapat melakukan pencarian buku. Ya, kesannya kok cuman begitu, Pak. Tapi ini penuh teori di sini. Kenapa seperti itu? Karena Anda harus pastikan di dalam mendesain atau menuliskan kalimat kebutuhan itu upayakan adalah kalimat aktif. Ada subjek di sini, ada predikatnya, ya, ada objeknya, melakukan pencarian. Pencariannya apa? Ada lagi pelengkapnya di sini, keterangan yang dicari adalah buku. Harus dapat, ini sebagai kata penekanan di sini, menunjukkan bahwa requirement ini adalah requirement yang utama, ya, ada penegasan. Tapi kalau menurut saya ini terlalu agak over ya. Anda bisa milih salah satu saja, misalnya sistem dapat melakukan pencarian buku. Ya, tidak harus dapat, ya. Sistem harus melakukan, sistem dapat melakukan. Jadi konteksnya di sini adalah subjeknya adalah sistem. Ini harus kalian penuhi. Kemudian yang kedua, sama dengan pola yang sama, dia punya predikat melayani proses peminjaman. Ya, tidak berhenti titik sampai di sini, tapi apalagi yang perlu dicermati di sini ada buku, proses peminjaman buku. Jadi ini requirement yang sifatnya adalah fungsional. Ya, Anda masih ingat ada fungsional sama non fungsional. Nanti belum nih yang non fungsional, kita abaikan dulu ya. Ini kita bicara dulu yang fungsional. Nah, kemarin di video saya, kalau Anda benar-benar tonton itu sampai selesai, ada yang namanya proses elisitasi, ya, and analysis. Itu langkah yang pertama. Elicit and analysis. Dapatlah 2 requirement di sini ya, nomor 1 sama nomor 2. Ya. Nomor 1 sama nomor 2. Setelah melakukan elicitation and analysis, ada yang namanya proses spesifikasi. Apa spesifikasi? Sesuai namanya, dia akan mendetailkan requirement utamanya. Ya, saya gimana cara mendetailkannya? Ya, untuk nomor 1 itu saya detailkan menjadi 1.1 sama 1.2. Jadi satu kalimat ini nggak cukup, Anda harus mendetailkan. Contoh di sini peminjam melakukan pencarian buku dengan memasukkan kata kunci. Dan ini sifatnya ada ukurannya, ada kata yang bisa mengunci itu berdasarkan judul buku. Okay. Jadi kalimat requirement itu salah satunya kan harus terukur nih. Yang namanya terukur itu tidak selalu ada angkanya. Ingat, tidak selalu ada angkanya. Mendapatkan respon times berapa menit, berapa detik ya. Jarak 5 kilo, 6 kilo, tidak harus seperti itu. Tapi di sini sudah mengunci dan terukur. Jadi namanya melakukan pencarian kan macam-macam nih, cuma di sini dibatasi mencarinya dengan judul buku. Nah, kalau sudah, berikutnya sini saya coba explore lagi. Nanti sistem itu dapat menampilkan hasil pencarian berupa daftar judul buku. Ini juga sudah mengunci nih. Nanti hasil pencariannya ditampilkan hanya judul bukunya saja. Kan parameternya banyak nih, ada penerbit, ada jumlah halaman, ada penulis, ada kategori buku. Ini nggak usah ditampilkan semua. Saya kunci di sini sampai judul buku. Nah, begitu juga selanjutnya. Sistem dapat melayani proses peminjaman buku. Nah, untuk pertemuan hari ini, saya akan coba telusuri untuk satu requirement saja. Kita bahas sama-sama requirement yang pertama, yaitu sistem dapat melakukan pencarian buku. Jadinya seperti apa nanti rancangannya? Ya, oke, sebentar. Ini requirement sudah nih. Nah, sekarang kita beranjak ke yang namanya Object Oriented Analysis. Sebuah mekanisme untuk melakukan analisis khusus untuk pendekatan berorientasi objek. Yang pertama Anda harus buat, modelkan itu, yaitu membuat yang namanya use case diagram.
Mudah-mudahan masih ingat yang namanya use case diagram, itu memodelkan requirement, functional requirement dari sebuah sistem dari sudut pandang peminjam. Jadi mencari buku dan meminjam buku itu adalah requirement yang tadi kita bahas panjang lebar di awal tadi. Mencari sama meminjam. Jadi kalau Anda ditanya ini mencari sama meminjam buku, itu siapa yang bisa melakukan? Yang bisa melakukan peminjam atau sistem? Yang bisa melakukan adalah sistem. Ini adalah kapabilitas dari sistem. Bahkan ini diberikan sebuah boundary di sini bahwa di dalam kotak ini, ya, kotak ini itu adalah sistem peminjaman buku perpustakaan. Dia bisa mencari buku dan meminjam buku. Jadi peminjam ngapain, Pak? Dia hanya mempunyai kewenangan untuk men-trigger mencari buku sama meminjam buku. Jadi yang meminjam buku sama meminjam buku itu bukan perilaku dari peminjam, tapi perilaku behaviornya dari sistem peminjaman buku perpustakaan. Ya. What a system does. Masih ingat ya? Apa yang sistem bisa lakukan dari sudut pandang aktor. Itu namanya use case diagram. Jadi jangan gunakan use case diagram untuk menggambarkan desain user interface. Ya, jadi Anda jangan buru-buru langsung di pemikiran Anda bahwa ini adalah jadi tombol mencari buku, meminjam buku itu jadi tombol di dalam UI Anda, bukan. Use case diagram itu memodelkan requirement. Oke. Nah, kalau sudah ini adalah model diagram statis. Ya. Model diagram itu ada statis sama dinamis. Kalau statis itu tidak ada urutan waktu. Beda kalau dinamis. Urutan waktu yang seperti apa, Pak? Jadi kalau Anda membaca atau menggambarkan diagram yang tergolong ke dalam diagram statis, itu Anda nggak boleh mengurutkan membacanya atau menulisnya. Ini diletakkan di nomor 1, bukan berarti di paling atas ya, bukan berarti ini bacanya mencari buku dulu kemudian meminjam buku, bukan. Jadi tidak ada urutannya. Ya, penting itu ya. Yang termasuk statis selain use case diagram apa? Ada kelas diagram. Sedangkan kalau dinamis itu ada sequence diagram, ada yang namanya use case skenario. Ya. Sequence diagram, use case, skenario. Kalau untuk yang pendekatan objek ya. Jadi mulai sekarang sudah mulai menyebutkan dengan lengkap ya. Yang saya tampilkan di sini itu disebut use case diagram. Yang berbentuk elips di sini itu disebut sebagai use case. Kemudian nanti di setiap use case di sini akan ada yang namanya use case skenario. Ya, bisa ketebak kan ya, berarti ya di setiap use case ini saya punya minimal 1 use case skenario. Jadi saya punya 2 use case skenario. Oke. Karena biasanya statis sama dinamis itu satu rangkaian. Jadi use case diagram itu statis. Kalau saya mau ngelihat flow-nya gimana? Ya berarti lihatlah use case skenario. Kelas diagram itu statis. Kalau saya mau lihat secara dinamisnya apa? Ya berarti lihatlah sequence diagram. Itu pasangannya. Kelas sama sequence, use case dengan use case skenario atau use case specification. Oke. Nah, selesai di sini. Seperti yang tadi saya bilang, saya akan fokus dulu di mencari buku. Berarti langkah berikutnya kita akan konversi ini menjadi use case skenario mencari buku. Ya, ini adalah template-nya, template yang paling sering digunakan di dalam menggambarkan suatu flow event dari use case mencari buku. Perhatikan di sini ada beberapa yang perlu Anda cermati. Terkait dengan yang pertama, itu disebut sebagai objektif. Objektif itu tujuannya ya, peminjam dapat goal-nya ya, peminjam dapat melakukan pencarian buku ya. Ya jelas ya, namanya melakukan mencari buku ya berarti peminjam dapat melakukan pencarian buku nantinya berdasarkan judul buku. Aktornya adalah nggak lain nggak bukan ya pasti peminjam di sini. Nah, berikutnya precondition. Ini yang menarik di sini.
precondition itu selalu diutamakan adalah kalimat pasif. Halaman utama ditampilkan. Pasif ya, bukan sistem menampilkan halaman utama, tapi halaman utama ditampilkan. Karena itu targetnya ya. Precondition adalah kondisi sebelum atau kondisi sebelum dan harus dipenuhi. Sebelum main flow maksud saya ya, dan itu harus terpenuhi. Kalau precondition ini tidak dipenuhi, main flow nggak bisa jalan. Kalau main flow itu sebaiknya ditulis dengan kalimat aktif, karena itu sebagai urutan-urutan aktivitas. Kalimat aktif. Yang pertama, subjek, predikat, objek. Untuk aktif ya, meminjam, memilih menu pencarian, buku. Sistem, menampilkan tampilan pencarian buku. Peminjam setelah itu memasukkan judul buku, peminjam menekan tombol cari, lalu sistem dapat menampilkan daftar buku sesuai kata kunci. Nah, di sini kalau Anda perhatikan di nomor 3 dan 4 itu tidak selalu ada nomor 2 ya, itu tidak selalu dari satu sisi saja. Yang nomor 1 yang kita lihat adalah peminjam. Kemudian responnya sistem itu apa? Setelah sistem memberikan respon, peminjam melakukan apa? Kemudian sistem lagi merespon apa? Jadi seperti itu. Jangan sampai Anda melakukan penulisan main flow di sini itu hanya dilihat dari satu sisi saja. Peminjam semua ya, sistem nggak tahu memberikan respon apa. Ingat, kita kan ini kan memodelkan sistem kan ya, bukan memodelkan peminjam. Begitu juga sebaliknya. Jangan sampai semuanya ini adalah sistem semuanya. Kita nggak tahu peminjam itu memberikan input apa. Itu juga bahaya. Jadi memang upayakan dari dua sisi, peminjam maupun sistem itu dimodelkan. Karena kembali lagi ke kasus use case diagram di sini kan ada dua peran di sini ya, bukan dua peran ya, dua objek di sini ya, peminjam sama mencari buku. Main flow utama. Nah, sedangkan di sini ada yang namanya alternative flow. Alternative flow itu adalah aliran alternatif dari main flow yang ada. Kalau kita lihat di sini yang mungkin dari nomor 1 sampai nomor 5, ternyata yang ada alternatifnya itu adalah yang langkah yang kelima. Nah, langkah yang kelima. Sistem menampilkan daftar buku sesuai kata kunci. Itu kalau kondisinya normal. Ya, kalau kondisinya nggak normal, itu berarti buku tidak ditemukan sistem. Jadi bisa jadi yang Anda ketikkan itu, misalnya Anda memasukkan judul bukunya adalah judul membuat diagram DFD misalnya begitu ya. Ternyata secara dicari ke database itu nggak ditemukan. Berarti sistem harus menampilkan pesan error di sini. Buku yang Anda cari tidak terdaftar. Lalu kembali ke flow 2. Nah, kemudian ternyata juga ada alternatif lain di 5B. Sistem tidak dapat terhubung ke database. Ini bahkan untuk mencari aja nggak bisa, ya, karena nggak terhubung dia. Jadi dia pesan errornya sistem tidak dapat terhubung dengan database, kemudian selesai di sini. Dan terakhir adalah post condition-nya, daftar buku ditampilkan. Oke. Use case specification clear sampai di sini. Jadi upayakan, kok ribet ya membuat use case skenario. Nanti saya akan tunjukkan kenapa kok ini menjadi penting ya untuk yang use case specification ini, sehingga kok saya harus kalimat aktif, harus kalimat pasif, main flow-nya harus dari dua sisi yang berbeda. Nanti saya akan tunjukkan ini adalah sebagai jembatan Anda dari fase requirement ke fase design. Jadi nanti desainer itu akan banyak melihat ini use case specification sebagai dasar untuk membuat class diagram sama sequence diagram. Seperti itu ya. Dan bahkan di beberapa analis ya itu masih melengkapi lagi dengan activity diagram. Ya, ini hanya opsional saja kalau memang dibutuhkan. Activity diagram. Ada modelnya, ada notasinya. Ya, sama aja sih sebenarnya, ini gabungan dari main flow sama alternatif. Cuman ini akan lebih menekankan lagi bahwa mana aktivitas-aktivitas yang di-trigger peminjam dan mana yang disediakan oleh sistem. Ya. Silahkan, ini mau dipakai apa enggak untuk yang activity diagram. Saya pribadi nggak pernah pakai activity diagram, jadi saya selalu
membuat sedemikian rupa yang use case specification tadi adalah detail dan terukur untuk setiap use case-nya. Ya, itu tadi khusus untuk yang mencari buku. Oke, selesai di analisis seperti itu untuk satu requirement saja ya. Nah, sekarang kita bawa ke desain. Nah, sekarang ke desain bagaimana ya? Desain, saya nggak langsung masuk ke sequence dulu. Saya tidak langsung masuk ke kelas dulu. Saya coba berikan gambaran awal seperti apa nanti sistem peminjaman buku itu dibangun dengan bahasa Java. Saya punya ini ya, apa namanya, mockup. Ya, anggaplah ini adalah mockupnya. Jadi nanti ketika aplikasi pertama kali di-load, dia akan punya yang namanya halaman utama. Di sini akan langsung keluar satu buah menu yang namanya pencarian sama peminjaman. Ya, ini nggak ada tampilan apapun. Ya, ini tidak ada tampilan apapun. Ketika pencarian ini dieksekusi, dia akan keluar satu buah form di sini, yang mana ini adalah input yang akan dimasukkan oleh pengguna nanti, peminjam maksud saya, nama buku. Atau judul buku, maaf ya, judul buku. Sebentar. Ya, judul buku. Ini judul buku nih. Ketika judul buku itu dieksekusi, berarti ada tombol cari di sini, dia akan langsung masuk ke satu tabel yang isinya adalah judul. Jadi judul 1, judul 2, judul 3, dan seterusnya ada di sini. Tapi berada di dalam satu UI, yaitu form pencarian. Nah, jadi punya gambaran ya. Ini yang akan kita buat nanti, seperti itu. Ya. Anggap aja berarti ini sebagai mock-up untuk kita memvalidasi ke stakeholder kita. Ada gambaran nih, berarti nanti kurang lebih kayak begini. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah deal diterima oleh stakeholder, berarti kita bisa buat yang namanya sequence diagram. Ada sequence diagram. Masih ingat yang namanya sequence diagram? Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi antar objek. Harusnya ada kemarin ya di video saya yang terakhir ya, yang kemarin saya share di situ. Kalau belum jelas, refer saja ke video tersebut yang tentang pemodelan kebutuhan UU. Atau di YouTube saya bisa langsung diakses ya di playlistnya. Nah, ada 3 jenis objek. Berapa? Ada 3 jenis objek. Di sini aja kali ya, saya nggak punya area kosong nih. Objek. Yang pertama disebut sebagai objek bertipe boundary, kemudian controller, dan yang ketiga, objek bertipe entity. Boundary itu adalah salah satu jenis, bukan salah satu, adalah jenis objek yang itu akan berinteraksi langsung dengan aktor. Jadi aktor ketika ingin meminta sesuatu atau memasukkan sesuatu ke sistem, itu akan diterima oleh objek bertipe boundary. Ya bisa ditebak yang boundary ini biasanya adalah ya form-form ini semua adalah boundary nih. Ya. Kemudian setelah misalnya nih dari boundary tersebut dimasukkan judul buku, berarti kan selanjutnya dari boundary itu akan meneruskan kan ya kemana kira-kira? Yang tahu data buku itu siapa sebenarnya? Yang tahu itu adalah objek bertipe entity. Dia yang bertugas handling DB atau data. SQL ada di sini eksekusinya. Ya. Cuman masalahnya dari boundary itu nggak boleh langsung akses ke entity. Ini nggak boleh. Lewat mana? Lewat yang namanya controller. Sesuai namanya dia akan mengontrol semuanya. Jadi dari boundary masuk dulu ke controller, sama controller diarahkan ke entity. Setelah entity-nya ini memberikan respon, entity nggak boleh langsung ke boundary. Coret nih, nggak boleh. Dia harus kembali lagi ke controller. Dari controller, dia akan lanjut ke boundary. Begitu seterusnya. Semua aliran dari boundary ke entity, dari entity ke boundary, semua harus lewat controller. Ya, ini ada beberapa penyempurnaan lagi tipe MVC ya. Ini pola-pola perancangan yang paling basic dari object oriented itu seperti ini. Model view controller ya. Yang paling dasar ya ada boundary, controller sama entity. Nah,
Sebelum masuk ke sequence diagram, kamu identifikasi dulu yang namanya mana boundary, mana controller, mana entity. Gimana caranya mengidentifikasinya? Satu sequence diagram itu mewakili dari use case skenario. Sehingga Anda harus cek lagi nih use case skenario-nya. Ya, yang saya coret-coret tadi ya. Use case skenario-nya mana? Nah ini. Biar nggak pusing, saya hapus dulu. Nah, coba perhatikan lagi mana objek bertipe boundary, controller, sama entity. Ingat, ini kan orientasinya objek. Berarti Anda harus langkah pertama menemukan objek dari sebuah problem permasalahan, dari sebuah requirement. Nah, di sini yang bertipe boundary adalah yang mana? Ada halaman utama. Ini boundary. Ya, memilih menu pencarian buku. Atau setelah itu sistem menampilkan tampilan pencarian buku. Nah, ada tampilan di sini. Itu adalah boundary. Apalagi kira-kira? Sudah ya, dari desain tadi udah kelihatan ada dua form sebenarnya. Kemudian menampilkan daftar buku, itu juga tampilan, tapi karena ini jadi satu sama form pencarian, ini nggak perlu diidentifikasi lagi, itu jadi satu ke sini. Nah, dari situ, ada lagi nggak? Ada di alternatif. Ya, di alternatif, itu juga ada yang namanya boundary. Karena tadi kita menampilkan pesan error. Pokok ada kata-kata seperti itu ya, Anda bisa tangkap itu adalah sebuah boundary, karena itu perantara. Perantara untuk si peminjam atau aktor memasukkan sesuatu ke sistem ya buat menerimanya, atau perantara dari sistem mau mengembalikan informasi ke aktor, itu disebut boundary. Ya. Dalam kasus ini adalah menampilkan pesan error. Tampilan pesan error di sini itu adalah boundary. Ya. Berarti ada berapa total? Kita punya 3 boundary. Entity-nya mana? Entity sudah jelas, mencari buku. Berarti yang kita akan olah di sini adalah data buku. Ya udah, buku ini adalah entity-nya. Controller nggak usah dicari, pasti butuh satu controller paling tidak untuk mengakomodir tadi dari boundary ke entity. Ya, seperti itu ya. Jadi diidentifikasi. Kalau sudah, kita sekarang langsung beranjak ke sequence diagram mencari buku. Agak kompleks ya, padahal ini baru satu requirement. Tapi saya berusaha membuat itu sedetail mungkin agar nanti ketika implementasi si programmer udah nggak perlu pusing lagi yang namanya proses ya memodifikasi. Itu yang sangat-sangat nggak dibolehkan di dalam tim pengembang ya. Tim pengembang, jadi benar-benar dibuat serigit mungkin. Itu yang paling menguntungkan sebenarnya. Ya boleh, sebenarnya bukan tidak serigit itu, mungkin nanti tergantung dari SDLC yang dipilih. Kalau agile berarti kan harus lebih kreatif lagi mengejar deadline waktu, tapi kembali lagi harus dikomunikasikan. Kalau Anda melihat nih hasil desainnya nggak mungkin diimplementasikan, ya kamu coba berikan masukan ke desainernya untuk mengubah. Jadi apa yang kamu ubah, dokumentasinya juga akan ikut harus dirubah. Seperti itu ya. Nah, berikutnya ini adalah sequence diagramnya. Sequence diagram mencari buku. Ada 3 objek bertipe boundary. Yang pertama tadi halaman utama UI. Ada dialog UI, ya, sama form pencarian. Halaman utama tadi ya sudah clear ya. Ini adalah halaman utamanya. Ada pencarian sama peminjaman ya. Kalau di form pencarian itu khusus untuk yang form pencarian. Nah, dialog UI ini saya kasih nama dialog UI karena ini untuk menghandle yang alternative flow tadi. Saya kasih nama dialog UI. Untuk error handling. Kemudian di sini ada yang namanya controller, pencarian controller, kasih nama pencarian. Kemudian juga ada buku provider, ya. Notasi-notasinya seperti ini. Kalau yang boundary ada garis begini ya. Kalau di pencarian controller dia ada panahnya di sini. Kalau buku provider seperti itu ya. Notasinya seperti itu. Kemudian di dalam ini juga ada aktor sequence diagram, dan Anda perlu ingat lagi bahwa sequence diagram itu adalah diagram bertipe aktif. Jadi sesuai urutan waktu. Timing kapan objek itu bekerja atau berperan itu bisa digambarkan dari sequence diagram. Ya. Kapan form pencarian itu muncul, kapan controller itu dipanggil, semuanya timingnya akan terlihat di sini.
Dan pesan yang dikirimkan pun juga akan terlihat. Contoh nih, yang pertama ada klik menu pencarian buku, ya berarti nanti akan mengarah ke halaman utama dan seterusnya. Nah nanti juga ada nih garis vertikal ya, dari atas ke bawah di sini. Nih, itu adalah lifeline, ya, atau apa ya lifeline ya? Lifeline-nya garis kehidupan ya. Apa lifeline itu? Itu menunjukkan usia dari si objek itu, ya masanya kapan itu akan muncul dan kapan itu berakhir. Jadi kalau peminjam dia akan terus-terusan sampai akhir, akan eksis di sini. Sedangkan yang paling pendek misalnya yang dialog UI itu ternyata pendek nih di sini. Ya, dia munculnya kalau ada error doang kan ya, baru dipanggil begitu loh. Tidak serta-merta eksis terus. Nah, controller ini juga akan yang paling panjang di sini karena semua paling sibuk di sini ya. Dia paling sibuk tapi algoritmanya yang paling sederhana karena dia sifatnya hanya meneruskan saja. Ya, meneruskan yang dimau oleh boundary ya ke entity dan dia akan meneruskan dari entity sebelum sampai ke peminjam ditangkap dulu sama controller. Oke. Horizontal, klik menu pencarian buku di sini itu adalah sebuah garis yang menunjukkan invoke, ya, menginvoke method. Ya, jadi contohnya di sini kalau ada 1.1 show form pencarian, artinya apa? Metode ini akan dieksekusi setelah klik menu pencarian buku dieksekusi, dia akan memanggil show form pencarian. Metode show form pencarian miliknya siapa? Miliknya controller. Ya, berarti objek controller ini dia akan punya metode dengan nama show form pencarian. Nah, apa isinya show form pencarian? Itu ternyata isinya hanya memanggil metode lain lagi yang namanya tampilkan. Bahkan hanya untuk menampilkan form pencarian itu nggak boleh dari peminjam, dari boundary itu langsung komunikasi dengan boundary yang lain, nggak boleh. Dia harus ditangkap dulu ke controller di sini. Dari controller baru dia panggil lagi ke form pencarian. Pak, kan rutenya jadi panjang ya, secara konsep seperti itu untuk memudahkan ya, memudahkan pemahaman. Nah, tampilkan ini punyanya siapa? Punyanya form pencarian. Setelah dieksekusi ditampilkan di sini, berarti di dalam form metode tampilkan di sini ya, isinya adalah scripting kode untuk menampilkan diri sendiri. Ya, ya isinya hanya memvisibelkan begitu ya, formnya akan tampil sehingga di garis putus-putus di sini memberikan return ke peminjam. Jadi saat ini form pencarian itu sudah ada di hadapan peminjam. Kalau begitu sudah, lalu masuk di nomor 2 nih, masukkan judul buku sama klik tombol cari. Baru setelah itu dia akan memanggil metode cari buku. Nah, pertanyaannya apakah yang melakukan pencarian buku itu controller? Bukan. Di dalam metode nyari buku di sini itu hanya memanggil metode lain. Dia akan call lagi, invoke metode yang namanya select buku, miliknya entity. Nah, disinilah isinya baru SQL yang akan koneksi ke database. Ya. Cuman ini nanti untuk kasus saya akan berikan semua codingnya untuk yang mencari buku. Ini saya coba batasi dulu, nggak usah pakai database ya, saya pakai release dulu saja ya. Jadi nanti kemungkinan yang connection error ke database itu nggak akan tercapai. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting tahu dulu apa namanya runtutannya seperti apa. Nah, kalau sudah nanti masuk ke sini nih, kan dapat nih dari database ya, dikembalikan. Oh, dia akan menselect judul buku, ya judul bukunya apa yang dimasukkan, Sherlock Holmes begitu ya, atau judul buku yang lain ya, seperti apa. Nanti dia akan memberikan return value-nya. Ya, di sini berupa release. Kemana? Nggak bisa langsung ke peminjam, dilempar lagi ke controller. Controller baru memanggil metode yang namanya display buku, miliknya form pencarian. Tadi kan sebenarnya ada form pencarian di sini, ya. Ini adalah kata kuncinya, tombol cari. Kemudian hasilnya ada di bawah di sini kan ya, hasil pencariannya. Nah, itulah display buku akan bekerja dan memberikan daftar buku ke dalam form ini. Oke. Nah, di sini ada kotaknya nih, ALT ya. Ada 2 alternatif. Karena dari sequence diagram tadi kita punya 2 alternatif. Kalau bukunya nggak muncul, sama kalau connection error. Jadi itu.
sequence diagram untuk mencari buku. Tidak hanya main flow-nya saja, tapi alternatif juga harus harus dipikirkan, harus dimodelkan juga. Nah, di desain saya lebih serak membuat yang namanya sequence diagram dulu, baru kelas diagram. Tapi ada beberapa yang suka kelas diagram atau sequence diagram secara paralel, silahkan. Tapi kalau saya akan lebih mudah menggambarkan sequence diagramnya dulu. Karena dasar kita kan dari use case skenario tuh yang berupa flow. Nah, kebetulan sequence diagram ini juga berupa flow, aktif. Diagram aktif. Ya, jadi akan lebih mudah. Maksud saya lebih natural aja sih. Kalau Anda lebih punya urutan yang berbeda ya, silahkan. Begitu ya, bisa disampaikan nanti. Nah, berikutnya, dari sequence diagram sama mencari buku, itu bagaimana? Di kelas diagram, ini udah setengah jalan sebenarnya. Jadi yang di atas di sini, saya coba hapus ya. Yang di atas ini, itu adalah calon-calon kelas. Metodnya mana? Ini sudah kita tuliskan beberapa metode-metode yang di sini. Ya, solve for pencarian, tampilkan, select buku, display buku, itu semua adalah calon-calon metodenya. Ini kelas diagram saya. Parsial ya, secara parsial untuk yang mencari buku. Kok ada banyak? Ya, kita lihat dulu yang pertama ada halaman utama, ada dialog UI sama form pencarian. Nah, kalau di Java, ini di level desain, si desainer harus mulai berpikir bahwa ini untuk kepentingan implementasi. Berarti itu harus diupayakan lagi agar sedekat mungkin dengan implementasi. Dikasihlah yang namanya kelas dengan nama JFrame. Karena kalau di Java kita harus mengextend dari JFrame di sini. Windows dalam menggambarkan halaman ya, Windows di dalam Java Swing. Berarti ini notasinya adalah extend. Ya, panah gini ya, pakai JFrame. Kemudian yang lainnya ada buku di sini sebagai entity-nya, kemudian ada pencarian controller, plus satu tambahan kelas di sini untuk kebutuhan objek buku pada kelas buku provider dan form pencarian sudah ada keterangannya di sini. Sorry, yang tambahan yang ini ya, yang buku ini ya. Kalau buku provider memang sudah ada. Ya, jadi seperti itu kelas diagramnya. Jadi paling tidak ketika Anda mau implementasi, Anda sudah punya bekal-bekal itu. Nah, sekarang apalagi yang dari desainer buat? Ada pseudocode biasanya. Ini contoh pseudocode untuk melakukan pencarian. Ini sebagai instruksi juga dari si desainer bahwa nanti Anda algoritmenya untuk melakukan pencarian menggunakan for each. Ya, untuk mencari bukunya berdasarkan judul di sini. Oke, dan disimpan di dalam bentuk array list. Sekarang implementasi. Nah, intinya di situ. Jadi panjang kan ya. Jadi panjang. Anda harus baca lihat video saya sebelumnya. Kemudian ini saya saya presentkan di sini sudah 45 menit ya. Barulah kita sampai akhirnya di fase implementasi. Ya, karena kalau saya langsung pertemuan pertama implementasi ya kamu nggak punya dasar nanti. Ya, ini implementasi dasarnya dari mana? Padahal kita mau coding nih. Kita nggak boleh coding seenak kita sendiri, tapi kita harus coding sesuai dengan yang dituliskan di dokumentasi. Nah, sekarang kita sama-sama dulu kalau mau implementasi, kita lihat dulu kelas diagramnya. Ini adalah kelas diagramnya. Akan lebih mudah bahwa kita mengimplementasikan lanjutannya. Jangan sequence-nya dulu, tapi kelasnya dulu yang kita implementasikan. Kita definisikan dulu kelas-kelasnya apa. Kalau di Java kita bikin project dulu ya, namanya project besarnya perpustakaan. Public class perpustakaan di sini ya. Ya, ada void main-nya, kemudian ini adalah nanti isinya di sini. Siapkan itu dulu. Kemudian potongan berikutnya, bikin kelas buku dulu. Ya. Nah, di sini harus sama persis. Ingat, harus sama persis. Kalau di sini Anda diberikan buku, jangan tiba-tiba Anda bikin book di sini. Ini tadi saya maksud di slide pertama saya. Ya. Atau BKU misalnya. Ya. Sampai sekecil itu pun Anda harus sama persis. Termasuk judul di sini, ya, itu formatnya string, itu harus disamakan persis dengan yang ada di sini. Kenapa? Ya, kembali lagi. Ini bisa jadi yang bikin mencari buku itu Anda, kemudian meminjam buku itu orang lain, terus tadi masalah pengembalian buku, perhitungan denda yang coding orang lain juga. Ketika nanti ini
buku ini mau dipanggil lagi, mau direuse sama programmer lain, ya bisa ketahuan nanti errornya kamu. Ya, buku provider juga begitu, sama persis. Untuk kelas-kelas ini kamu siapkan saja dengan nama-nama kelasnya. Saya pikir ini bisa jadi apa ya, bisa agak dipercepat ya. Di sini kan ArrayList ya, ya sudah bikin aja yang formatnya ArrayList di sini karena untuk buku provider ini. Begitu juga halaman utama. Ini adalah mockup-nya. Ya, ini dibawa ke sini. Dan sudah ada detailnya bahwa kalau di Java Swing, kamu menggunakan JFrame nanti. Menu bar, J menu bar, menu item, J menu item. Desainer sudah buat itu. Jangan lupakan juga bahwa halaman utama, tadi kan extend nih ke JFrame. Ini contohnya nih. Jadi public class halaman utama UI itu adalah extend Java Swing JFrame. Kemudian variabel-variabel lain ya di elemen kontrolnya di Java Swing ada tulis menu pencarian dan private ya untuk variabel modifiernya. Mouse click ya di halaman utama di sini kasih juga metode yang namanya menu pencarian mouse click ya karena di situ nanti ketika itu dieksekusi kan dia akan mengarahkan ya halaman pencarian ke formnya kasih event mouse-nya. Dialog UI itu juga disiapkan untuk yang bertipe boundary ya, ada dialog UI-nya. Di sini untuk pesan error tadi ya. Jadi ini adalah mockup-nya. Ini mockup ya. Ini mockup. Ya, dibawa ke sini. Ini real-nya. Menggunakan properties seperti ini, JLabel, JButton, sama Windows-nya JFrame juga. Ini untuk pesan error ya. Database tidak terkoneksi atau data apa namanya yang dicari tidak ditemukan. Kemudian dialog UI berikutnya ya, ini untuk properties menampilkan pesannya ya. Set text message-nya kita kasih di sini ya JLabel message ya. Kemudian set message-nya segala macam string dan sebagainya kita set di sini ya sebagai informasi awal. Dan di dalam itu ada void juga mouse click-nya ya. Jadi nanti ada OK di sini, kita set visible-nya ke false. Kenapa false? Jadi nanti ketika OK ini dieksekusi, tentu saja pop-up itu kan akan hilang. Ketika itu diklik, ini akan hilang ya, sebagai pesan error begitu. Dia akan menutup Windows-nya dengan memanggil set visible-nya false. Ya, potongan-potongannya seperti itu. Nah, begitu juga untuk form pencarian pakai J text field ya, J button sama J table. Oke, ini form pencarian ya. Form pencarian ada metode-metode untuk form pencarian, ada metode namanya metode tampilkan. Ini fungsinya untuk set visible-nya ke true. Jadi nanti void tampilkan itu adalah untuk menampilkan si dirinya sendiri form pencarian itu. Kemudian dia juga punya metode yang namanya display buku untuk menampilkan hasil pencarian berupa ArrayList dari entity. Nah, controller juga begitu. Ada show form pencarian dan array cari buku. Di show form pencarian itu fungsinya tadi untuk memanggil metode tampilkan. Punya form pencarian di public ArrayList buku cari buku. Ini untuk memanggil lagi metode yang namanya select buku miliknya entity. Ya, biar nggak pusing ya. Saya langsung coba lihat implementasi dari sequence-nya. Kita tahu tadi ada 3 boundary, 1 controller sama entity. Ada 5 total objeknya, ya. Kemudian perlu diingat juga kasih variabelnya statik ya dalam kelas besarnya, kelas aplikasinya, agar ada alasannya di sini ya. Kalau sudah diinstansiasi itu bisa dikenali oleh objek domain yang lainnya. Contohnya begini nih, bukan contohnya, ini realnya seperti ini. Semuanya kita set public static ya untuk kontrolernya, halaman utama, form pencarian, dialog UI di kelas utamanya, kelas project, kelas perpustakaan. Nah, sekuensinya biar nggak pusing, nanti kita potong saja ya dari sequence diagram yang rumit begitu, nanti kita coba sepotong-sepotong. Yang pertama nih, ini untuk halaman UI, kamu kasih instantiate ya, perpustakaan, halaman utama, instansiasi biasa. Kemudian ini untuk set visible-nya saja sih, lokasi dan segala macam, biar posisinya ada di center. Ya, ini saya maksud kasih yang namanya komentar-komentar di sini. Dari setiap coding Anda ya memang ribet Pak, apa namanya, semakin banyak yang diketik ya.
Itu saya bicara idealnya seperti itu. Baru setelah itu show it, itu set visible. Jadi pada saat start aplikasi, yang muncul pertama kali itu adalah apa? Halaman utama, di mana ada pencarian sama peminjaman. Ya, kalau sudah, kita mulai dari yang paling atas dulu. Kita potong yang di sini dulu. Klik menu pencarian buku. Kita potong. Nih, saya perbesar ya. Kalau kita lihat di sini, peminjam itu kan klik menu pencarian buku. Ya, berarti di halaman utama itu akan kita isi nih di void menu pencarian mouse click-nya, kita set di sini. Kita akan panggil form pencarian. Nah, karena form pencarian ini miliknya object controller, berarti kita harus instansiasi dulu yang namanya perpustakaan.controller. Kita instansiasi dulu sebagai instansiasi objek ya. Baru setelah itu kita bisa panggil perpustakaan.controller.pencarian. Metodenya yaitu show form pencarian. Nah, oke. Sampai saat ini, apakah sudah langsung tampil form pencariannya? Belum. Karena kita lihat lagi nih, kita perlu isi lagi nih. Show form pencarian miliknya siapa? Miliknya controller ya. Miliknya controller. Show form pencarian. Isinya apa? Ini karena miliknya controller ya isinya ya sederhana, dia cuma meneruskan saja. Karena kalau dari desain sequence-nya tadi, dari pencarian controller itu kan akan memanggil metode yang namanya tampilkan. Miliknya siapa? Miliknya form pencarian. Ya. Sehingga kita instansiasi dulu objek form pencarian, ya. New form pencarian, baru kita bisa memanggil metode yang ada di dalam objek tersebut. Kita panggil lagi tampilkan. Oke? Nah, baru kita isi nih untuk melakukan pemanggilan atau menampilkan si form pencarian, itu semuanya core-nya ada di sini, di metode tampilkan. Ini isinya. Ya, set visible. Intinya adalah set visible ke true, kemudian lokasinya ditaruh di center. Begitu aja sih. Sampai pada detik ini, berarti form pencarian sudah tampil di hadapan Anda. Ini form pencarian nanti keluar nih. Pencarian. Ya, kalau sudah, sekarang masuk ke potongan berikutnya nih. Potongan berikutnya di diagram ini, kan sudah tampil nih form pencarian, berarti masukkan judul buku sama klik tombol cari. Ya, judul buku sama klik tombol cari. Ya, berarti ini kita masukkan ke mouse on click-nya. Di mana? Di tombol cari ya, berarti diambil get text ya, seperti biasa untuk mengetan, kemudian lakukan yang namanya cari buku di sini. Perpustakaan cari buku. Berarti ini punyanya siapa? Ini harusnya, saya ketebak ini pasti punyanya controller di sini. Ya, yang notasinya begini, ya, di atas controller. Cari buku, itu isinya apa? Sama, controller tugasnya hanya meneruskan saja. Dia akan memanggil yang namanya select buku miliknya entity. Ini controller. Ya, ini controller, yang ini entity. Jadi core-nya untuk mencari buku itu ada di select buku. Ini yang berhubungan dengan database. Ya, ini select buku. Jadi core-nya ada di select buku. Isinya apa select buku? Ya, kita sudah bikin tadi for each-nya ya, pseudocode-nya dari designer ini. Kemudian kita siapkan dulu. Karena tadi saya bilang nih nggak pakai database ya, kita masukkan dulu satu persatu ke release ya. Masukkan Sherlock Holmes, Topeng Kaca, Doraemon, Thomas and Friends, Sherlock Holmes, dan seterusnya. Nah, di sini apa namanya for each-nya kita terapkan. Ya, kalau judulnya ada berarti ditemukan ya. Kita kembalikan ke return-nya ke font buku. Kembali deh ke di sini ya, ditampilkan ke display buku. Display buku miliknya siapa nih? Miliknya dari ya, kita panggil ya form pencarian display buku itu miliknya dari form pencarian ya. Jadi karena ini sudah pernah kita instansiasi sebelumnya untuk memanggil display list buku tadi, nggak perlu diinstansiasi lagi ya. Metode cari buku ini dan list sebelumnya sudah pernah kita gunakan dan sudah diinstansiasi sebelumnya. Baru nanti di form pencarian ini display buku baru kita tata ya. Kita pakai tabel di sini, ada penjelasannya dari saya di sini. Jumlah baris, jumlah apa namanya kolomnya kita sesuaikan. Kemudian set visible ke true, udah beres. Jadi kondisi normal beres nih. Tapi ada alternatifnya. Ingat, ada alternatif. Jika buku tidak ditemukan tadi ya, berarti
kita kasih dicari buku di sini, kita kasih error handling ya. Ketika list buku yang nggak ditemukan, berarti ya dialog UI akan kita panggil, buku tidak terdaftar. Ya. Connection error, ini juga try catch error untuk cek koneksi, cuman karena kita tadi nggak pakai database ya, harusnya ini nggak pernah tercapai. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat seperti apa ininya ya, tampilannya ya. Kalau dari secara codingnya ya, jalannya aplikasi ya cuman satu dua kali klik aja ya. Ya, di sini ada ini halaman utama tadi yang saya ngoceh panjang lebar tentang halaman utama ya, di sini ada pencarian. Ya, di sini nggak jalan nih harusnya, buku tidak terdaftar. Nah, ini adalah dialog UI-nya. Dialog UI kalau saya klik OK, dia akan hilang. Ya, harus kayak sensitif, dia keluar di sini. Ini daftar bukunya yang itu menjadi satu Windows dari form pencarian. Nah, sudah ya. Jadi satu requirement bisa hampir 1 jam kita membahas tentang itu ya. Semua dokumentasi sudah saya berikan di e-link, dan yang peminjaman bagaimana Pak? Peminjaman sebagai langkah awal saya sudah sediakan source code, kemudian desainnya ya, sama seperti desain di pencarian itu tadi ya. Nah, langkah berikutnya adalah itu jadi tugas Anda. Lihatlah desainnya untuk yang peminjaman, kemudian lengkapilah yang namanya coding yang saya berikan di sini. Ini kan hanya pencarian saja nih. Jadi kalau tadi Anda jalankan, ya peminjamannya belum jalan. Nah, tugas Anda adalah meneruskan ini. Buat yang namanya peminjaman. Ya, untuk fitur peminjaman. Dikumpulkan seperti biasa dia di akhir pekan. Ini sifatnya adalah tugas individu. Kalau Anda ingin berkelompok, maksimal hanya 2 orang. Ya, kalau Anda mau sendiri silakan. Kalau mau gandeng teman boleh, tapi hanya boleh gandeng 1. Jadi ini silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Namun tidak hanya dikumpulkan, saya ingin Anda membuat sebuah rekaman singkat saja, bisa suara ataupun dengan screen capture begitu ya, menjelaskan seperti tadi saya menjelaskan, mulai dari bagaimana Anda bisa mengimplementasikan si model yang ada itu ke codingnya. Jadi si desainnya itu Anda nggak usah mendesain lagi, desainnya sudah saya sediakan semua, use case diagram, use case skenario, kelas sama sequence-nya ada semua untuk peminjaman. Tugas Anda melanjutkan saja. Oke, itu dari saya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan sebelum saya akhiri, silakan. Nah, saya mau bertanya mengenai tugasnya, Pak. Itu yang dikumpulkan source code-nya atau kita buat laporan tentang kodenya itu kita masukin di... Ya, source code aja Mas, source code aja. Cuman yang paling penting ada penjelasan dari Anda. Penjelasannya itu silakan berupa rekaman audio atau minimal inilah ya, screen Anda itu Anda capture aja. Maksud saya ditangkap kemudian Anda menjelaskan sendiri. Dari ya seperti saya tadi itu dari ada satu metode di situ, itu ngambilnya dari desain yang mana begitu. Nggak usah panjang-panjang, 10-15 menit aja untuk menjelaskan Anda. Jadi seperti Anda presentasi lah di depan kelas begitu, cuman ini tidak dilakukan secara live, Anda harus merekamnya. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Dari materinya mungkin, kalau masih ada pertanyaan, dan saya akan buka terus ya, maksudnya tidak harus di kelas ini, silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa menghubungi saya. Oke, jika sudah cukup ya, tidak ada pertanyaan, semua materi nanti silakan bisa diakses di e-link, termasuk source code dari perpustakaan ini ya, dan dokumentasinya. Oke, dari saya cukup, saya akhiri untuk pertemuan sinkron hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan.
Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.